In association with in association with Selamat malam, salam olahraga. Tim nasional Indonesia menghadapi momen krusial untuk mewujudkan mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. 29 pemain dipastikan siap berlaga, membawa nama bangsa dan demi Sang Merah Putih berkibar di panggung dunia. Arab Saudi dan Irak memang dua raksasa di tanah Asia. Secara peringkat dunia, Garuda masih jauh di bawah The Green Falcons dan Singa Mesopotamia. Namun semangat juang pasukan Patrick Kluivert tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan malam ini kita akan membahas peluang timnas melaju ke Piala Dunia 2026 bersama dua narasumber kami. Ada pengamat sepak bola, ada Mas Kesit Handoyo. Halo. Mas Kesit, terima kasih sudah datang, dan juga mantan bomber alias mantan striker timnas Indonesia, Bung Peri Sandria. Terima kasih Bung Peri. Selamat malam Mbak Nadia. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports, Asa Garuda menuju Piala Dunia bersama saya Dea Kartika. Tim nasional sepak bola Indonesia akan menjalani pertandingan penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak, bagaimana peluang Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi lolos ke putaran final Piala Dunia? Berikut ulasannya untuk Anda. Nasib Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia akan ditentukan dalam pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup B, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama pada tanggal 8 Oktober melawan tim tuan rumah Arab Saudi. Dan di pertandingan kedua tanggal 11 Oktober, Indonesia akan menghadapi perlawanan dari tim Irak. Bila bisa menang di dua pertandingan tadi atau keluar sebagai juara grup B, maka Indonesia akan mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia. Untuk menghadapi pertandingan putaran keempat nanti, timnas sepak bola Indonesia sudah menjalani latihan di Arab Saudi sejak 3 Oktober lalu. Dari 29 pemain yang dipanggil, Dean James, Calvin Verdong, dan Kevin Dix menjadi 3 pemain yang terakhir bergabung bersama skuad timnas di Arab Saudi karena pada Minggu 5 Oktober lalu, ketiganya masih harus menjalani laga bersama klubnya masing-masing. Meski ada sejumlah pemain kunci seperti Emil Audero yang tak dapat tampil karena cedera, namun semangat dan motivasi dari skuad timnas Indonesia tetap tinggi. Kondisi striker Ole Romeni yang sempat mengalami cedera juga disebutkan berangsur membaik dan diharapkan dapat tampil melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Well, I'm very happy. The spirit that the players are showing is fantastic. The team spirit is very high.
the exercise that we did. Players did really good. No, Ola is he's on the right turn. You have to know, you have to look how the reaction is on the training for today, and that's the most important thing. You know, I'm very happy that I see Ola back on the pitch. So we were careful with him. Away from their own box into the other one. Marcelino, did he wait? Sebagian pencinta sepak bola tanah air juga optimistis timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Meski saat melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia menelan 2 kali kekalahan 1-5 dan 0-2, namun hasil positif saat menahan imbang Arab Saudi dan menang 2-0 di GBK pada putaran ketiga kualifikasi September lalu dianggap sebagai modal dan pelajaran berharga. Kalau dengan spirit yang ada yang sekarang ini, Indonesia sih gue harap pasti lolos. Pasti lolos. Ini kalau mau langsung lolos harus juara grup loh Mas. Juara grup. Ya tadi yang sesuai prediksi saya, Arab Saudi menang kita 2-1, Iraknya 1-0 aja. Gitu ya? Gitu. Segitu yakinnya Mas ya? Gitu yakinnya. Saya sangat optimis ya bahwa Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal khususnya menghadapi Arab Saudi. Artinya melihat dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, saya sangat optimis, apalagi dengan strategi Kluivert yang saya yakin sering membuat orang kaget. Jadi walaupun ada beberapa pemain yang cedera ataupun yang memang belum dipanggil, ya mudah-mudahan dengan strateginya Patrick Kluivert dan staf tim yang lain bisa coba kan kita udah pernah menang juga dan seri ya di kandang, apalagi di kandang lawan di Arab. Ya mudah-mudahan trennya juga masih tetap stabil, terus juga dari pemain-pemain sendiri juga banyak improve juga. Akan tetapi persiapan timnas Indonesia jelang tampil di putaran keempat ini bisa dibilang kurang ideal, terutama bila dibandingkan dengan persiapan yang dilakukan oleh tim tuan rumah. Menghadapi putaran keempat kualifikasi ini, tim Arab Saudi sempat mengikuti Gold Cup dan bertanding dengan tim kuat seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Pada FIFA Matchday beberapa waktu lalu, Arab Saudi juga bermain imbang 1-1 melawan tim Ceko. Sementara rencana timnas Indonesia melakukan uji tanding di FIFA Matchday dengan Kuwait akhirnya tidak terlaksana dan diganti melawan tim Cina Taipei. Namun perkembangan individu pemain yang cukup bersinar di klubnya masing-masing diharapkan bisa mengangkat permainan timnas Indonesia. Yang menurut saya akan jadi kunci adalah kehadiran Joey Pelupesi yang punya kualitas yang sangat bagus di lini tengah, menjaga keseimbangan tim. Nah, dia akan menjadi sosok kunci di 2 pertandingan antara melawan Arab Saudi dan melawan Irak nanti. Yang menjadi tantangan yang berat adalah melawan Arab Saudi karena persiapan Arab Saudi yang sangat matang tadi dibandingkan persiapan kita yang hanya menghadapi Cina Taipei dan menghadapi Lebanon, plus ditambah mereka bermain sebagai tuan rumah juga, tentunya ada faktor non-teknis juga yang akan sangat berat dihadapi oleh skuad Garuda. Di putaran keempat ini, timnas Indonesia minimal harus bisa keluar sebagai runner-up grup bila ingin tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bila skenario ini terjadi, maka Indonesia akan bertemu dengan runner-up grup A yang berisi Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia. Menangnya masih harus bertanding di play-off antar konfederasi untuk memperebutkan tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Lolos ke putaran final Piala Dunia memang menjadi harapan dan mimpi dari seluruh pencinta dan penggemar sepak bola tanah air. Dan dengan berbekal materi pemain yang ada dan hasil dari pertandingan sebelumnya saat melawan Arab Saudi dan Irak, pelatih Patrick Kluivert tentunya sudah menyiapkan strategi khusus untuk bisa meraih hasil maksimal di Arab Saudi nanti. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta. 29 pemain dipastikan dipanggil Patrick Kluivert menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tidak ada nama Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mesut Hurst hingga Emil Audiro di putaran keempat ini. Dan berikut adalah daftar lengkap skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan lihat di bawah mistar gawang ada 4 kiper yang dibawa oleh jajaran pelatih Patrick Kluivert. Ini ada Martin Pas, kemudian ada Reza Arya, kiper asal PSM Makassar, kemudian Hernando Ari Sutaryadi yang juga punya caps cukup banyak bersama timnas Indonesia, dan juga Nadeo Argawinata. Berikutnya, untuk di
lini belakang. Cukup banyak ini ya pilihannya. Ada Justin Hubner, ada Jay Itzes tentunya sang kapten. Kemudian juga ada pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho, ada Jordi Amat, kemudian Kevin Dix, Shane Patinama, Eleanor Reinders, ada Yance Sayuri, ada Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong yang gosipnya ini mungkin saja gosipnya ini nggak masuk di DSP atau daftar susunan pemain, tapi kita berdoa yang baik-baik aja lah ya. Oke, berikutnya di lini tengah ada Dean James, kemudian ada Nathan Choaon, ada Tom Haye, ada Joy Palupesi, kemudian Mark Klok, ada Ricky Kambuaya dan Stefano Lillipali. Kemudian untuk di bagian lini depan kita lihat, ya ini juga cukup banyak yang dibawa ya, sayap-sayapnya ada Beckham Putra, kemudian juga ada di central forward ada Ole Romeni, ada Mauro Zilstra, ada Ramadan Sananta, kemudian Ragnar Oratmangun, ada Miliano Yonathans, kemudian Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri. Ya, 180 menit waktu tersisa untuk menentukan langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ini sebuah harapan yang pastinya sudah dinanti-nanti berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat Indonesia. Dan saya akan bergabung dengan dua narasumber saya. Ada Mas Kesit dan juga ada Bung Peri, tapi kita akan coba hubungi dulu salah satu supporter kita yang selalu setia untuk mengikuti perjalanan timnas Indonesia. Ada Bang Effendi Ghazali, apakah sudah tersambung? Selamat sore waktu Indonesia Dea. Halo. Salam hormat juga buat Kesit, Bung Kesit, wartawan senior dan Coach Peri Sandria. Sehat, teman Bung. main bola tapi yang paling tahu bola. Sehat selalu. Iya, gimana? Sehat ya, Bang Effendi ya di sana ya? Ya, ya. Jadi supaya nanti bisa disambung oleh teman-teman di studio, tiga hal penting. Yang pertama, ini bukan lagi semata-mata soal teknis, karena menurut saya sudah menuju ke soal non teknis, ya, di mana kita itu jadi tamu ya, tuan rumahnya adalah salah satu yang ikut bertanding. Padahal dulu Bung Kesit, FIFA kan janjinya di tempat netral gitu. Iya. Jadi kalau kita gembira teman FIFA atau Infantino ngasih Vandal misalnya ke presiden kita, tentu kita gembira lah karena itu respect gitu ya. Namun jauh lebih gembira atau jauh lebih hebat kalau kita memang bisa mengingatkan FIFA, janganlah pertandingannya di tempat seperti Arab Saudi yang juga jadi tuan rumah. Hampir sama loh dengan Qatar ya. Itu undiannya juga lucu. Jadi Arab Saudi lawan Indonesia dulu, lalu Arab Saudi istirahat 6 hari, kita cuma istirahat 3 hari lawan Irak. Nah terakhir ya, 3 hari lagi Arab Saudi lawan Irak. Sama saja, Qatar juga demikian. Qatar main pertama sama Oman, sesudah itu dia istirahat 6 hari, Oman main lawan Uni Emirat Arab. Sesudah itu terakhir, Qatar nunggu lagi ya, sesudah 6 hari istirahat lawan Uni Emirat Arab. Jadi ini sangat tidak adil dalam konteks non teknis. Supporter kita akan sangat semangat datang. Ini jatahnya cuma 8% dari 69.000 penonton. Jadi sekitar 4.182 begitu. Terima kasih kepada teman-teman Garuda Saudi ya, Muhammad Erlangga yang membantu. Saya saja dapat tiket dari mereka. Sebagian lagi dapat dari Bondes ya, La Grande, ada juga teman-teman Ultras Garuda, Garuda Qatar, Garuda Jepang, Garuda Holland, Garuda Australia, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, semua akan tumpah ruah. Jadi akan lebih banyak penonton kita dibandingkan pada waktu 9 September. Tapi yang ketiga ini yang menarik. War yang dilakukan oleh Arab Saudi itu menarik loh. Mereka tampilkan di televisi mereka bagaimana caranya mulai membobol gawang Indonesia. Jadi mereka lihat itu gol-gol 5-1 waktu kita kalah dari Australia. Ya, golnya Boyle, golnya Miller, gollernya Pelupesi itu ya ditampilkan semua. Ditampilkan kembali. Oh, begini loh cara golnya. Demikian juga ketika kita dibobol 6-0 oleh Jepang, itu dilihatin golnya Kubo, Daichi Kamada itu ditayangkan untuk mengatakan, hei, kami sudah tahu bagaimana cara membobol gawang Anda. Jadi sekali lagi, izin Coach Peri Sandria dan kemudian Bung Kesit, senior kita, ini lebih pada faktor non teknis nanti. Kita akan bernyanyi sepanjang pertandingan,
Tetapi lagi-lagi soal wasit pun sebetulnya saya nggak ragu dengan penampilan wasit ya. Cuma itu akan menjadi tekanan bagi kita karena kita sudah mendengar, wasitnya dari kawasan Timur Tengah kurang lebih ya. Wasit ini Muhammad Al-Ali tampil dalam catatan saya 58 kali pertandingan itu ya di internasional. Ada 168 kartu kuning, 9 kartu merah, 14 penalti. Dan sebetulnya cuma memimpin kita kalah 0-4 waktu penyisian Piala Dunia 4 tahun lalu. Mainnya dengan Vietnam di Stadion Al Maktoum. Itu di Uni Emirat Arab. Sedangkan Arab Saudi kalah 3-2 di Piala Teluk, dia yang pimpin lawan Bahrain, menang 1-0 lawan Qatar, dan kemudian seri 0-0 lawan Jepang. Jadi justru ini tidak boleh jadi beban kita gitu. Sambil kita lihat nanti ya kalau sudah dikondisikan gitu. Tapi jangan jadi beban gitu, jangan jadi beban. Justru kalau ini, kalau cuma sekedar cywar, baguslah ya Bung Gesit ya. Cuma kalau jadi beban, bahaya kita ke bawah-bawah gitu. Jangan sampai pengalaman Australia. Kita menyerang awal, menit keempat sudah ada heading dari Jay Ijes, nyaris masuk. Lalu ada penalti di menit ke-8, Kevin Dix yang kemudian tidak berhasil pada waktu itu. Nah, suasana kemudian berbalik. Jadi 5-1 bagi kita. Demikian pengantarnya. Wah, ini Bung Effendi kira-kira sampai stadion jam berapa? Saya lihat Anda bepergian ini di dalam bis ya. Sekarang posisi di kota apa, Bang? Saya masih di Makkah, sedikit lagi jalan, izin, sedikit lagi jalan. Mungkin 1 jam 15 menit akan sampai di stadion. Yang agak lebih menarik, izin nih Bung Kesit ya. Kemarin saya sampai ke stadion ya. Dan entah kenapa saya itu mulai meliput Piala Dunia sejak 1990. Baru pertama kali saya mencoba untuk membuat video begitu. Mereka bilang nggak boleh. Nggak boleh karena mereka lihat saya pakai jersey Garuda, ya, jersey merah putih seperti ini. Yang ngantar saya itu namanya Ammar bin Said mengatakan, oh dia ikut membela saya, kenapa nggak boleh? Ini kan tempat publik katanya. Nggak ada cerita dong nggak boleh, tidak ada pertandingan, tidak ada pelatih, tidak ada pemain, tidak ada konferensi pers, harusnya boleh dong katanya. Jadi ini menarik nih, cywarnya sudah sampai kemana-mana dan saya nggak bisa, tidak sabar untuk menunggu apa yang terjadi di lapangan gitu. Baik, sama dengan kita di Jakarta dan di Indonesia ya, karena kita juga menunggu seperti apa nanti daftar susunan pemainnya seperti apa, dan tadi sudah dijelaskan faktor non teknisnya memang ngeri-ngeri sedap begitu ya. Terima kasih Bung Effendi, hati-hati di jalan, mudah-mudahan bisa menikmati pertandingan dan hasilnya positif. Terima kasih. Amin. Ya, saya bersama dengan teman-teman Garuda ini ya, Garuda Buana tepatnya. Salam buat coach kita, tetap semangat, juga Bung Kesit. Senior kami semua. Salam buat semua penonton di Indonesia, Dea. Terima kasih Bung Effendi. Hidup Garuda. Hidup Garuda. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Bung Effendi yang sudah beberapa hari berada di Arab, ternyata faktor non teknis berupa tekanan dari publik di Arab Saudi memang begitu menarik dibahas. Tapi sebelum kita ke faktor non teknis yang juga beberapa hari ini menjadi perhatian, ini Bung Peri dan juga Mas Kesit adalah soal mulai dari siapa di bawah Mister Gawang kita gitu. Kalau misalnya dari Mas Kesit sendiri sudah tahu Emil Audero nggak dibawa, cuman ada Martin Pas, kemudian Hernando, Reza Arya, dan dan ada Nadeo. Seperti apa sebenarnya persaingan di bawah Mister Gawang, Mas Kesit? Iya, memang yang kabar yang tidak menggembirakan adalah absennya Emil Audero. Emil Audero kita tahu pemain ini, penjaga gawang ini menjadi tumpuan baru ya. Walaupun ada Martin Pas yang juga nggak kalah penampilannya. Tapi memang kalau melihat penampilan terakhir dari Emil itu kan sangat luar biasa ya. Beda-beda tipis lah sama Martin Pas. Dan kabar baiknya Martin Pas sudah hadir ya. Cuma memang yang kurang menggembirakan dari Martin Pas adalah dia sudah absen sekitar 2 bulan. 9 pekan dia tidak main ya. Kini dia sudah hadir bersama tim nasional, ya diharapkan dia instingnya sudah kembali ya. Instingnya sudah kembali karena seorang penjaga gawang itu memang yang diperlukan adalah bagaimana nalurinya dia, instingnya dia gitu. Kalau 2 bulan tidak tampil memang cukup mengganggu menurut saya. Tapi mudah-mudahan saja Martin Pas bisa ready sehingga bisa diturunkan sejak menit awal. Kalaupun Martin Pas belum bisa diturunkan karena mungkin masih trauma atau mungkin ada faktor keraguan dari pelatih, ada Nadeo yang menurut saya juga penampilannya dalam beberapa pekan terakhir bersama Borneo itu sangat apik ya. Jadi bisa menjadi pelapis untuk Martin Pas. 2 bulan
Bung Peri ini 2 bulan nggak main, Ya. match feeling kalau dari pengalaman Bung Peri sendiri sebagai pemain misalnya 2 bulan pernah nggak main 2 bulan gitu, match feelingnya gimana? Saya rasa masalah feeling ini Martin Paes ini memang harus hati-hati juga ya. Iya. Karena memang yang pasti kepercayaan diri itu pasti hilang gitu loh. Karena udah 2 bulan nggak main karena cedera. Saya sebagai pemain juga ya memang nggak pernah mengalami, jangankan 2 bulan, 1 tahun lebih saya pernah mengalami. Ya? Waktu itu juga ada kendala masalah cedera di kelopak mata saya, tulang mata saya setahun lebih. Itu juga begitu saya turun ke lapangan, saya punya juga was-was. Saya juga kayaknya nggak percaya diri gitu loh. Tapi dengan secara angsur berangsur pelan-pelan akhirnya percaya diri itu kembali lagi. Dan ini juga Martin Paes saya rasa juga sudah siap sebagai profesional, juga sudah siap. Harusnya sudah siap dan ya mudah-mudahan saja ya harapan kita Martin Paes bisa pulih dan sudah bisa diturunkan. Karena begini, menurut saya penjaga gawang itu menjadi sosok yang penting juga ya. Sebagai palang pintu terakhir. Ini kan kalau tongkrongannya sudah luar biasa, apalagi Martin Paes juga pernah menjadi penjaga gawang yang menggagalkan. Kalau percaya diri kiper itu udah mantep, saya rasa pemain belakang tuh aman sebenarnya. Iya. Jadi tongkrongan dari Martin Paes itu menurut saya sangat diperlukan dalam situasi sekarang ini gitu. Apalagi Arab Saudi juga tahu lah bagaimana kemampuan dari Martin Paes. Karena pernah bermain saat melawan Arab Saudi. Betul. Dan kita akan bahas selain di posisi kiper, ada juga di posisi tengah, kemudian juga sayap dan juga tentunya striker atau central forward seperti posisinya Bung Peri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.